sedikit tentang ayat dan insyaallah lanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 23 dulu 22 dulu ya, ke 22 dulu baru 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup? Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Apakah orang yang merangkak, apakah orang yang merangkak mukibban ala wajhihi, dengan wajah tertelungkup, merangkak dengan wajah tertelungkup, lebih terpimpin ada dalam kebenaran, amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus, yang lebih mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ayat ini adalah perumpamaan. Perumpamaan ini kadang-kadang lebih kuat mengirim pesan dibandingkan pesan biasa. Allah Subhanahu wa taala ini memperumpamakan orang yang membalik-balikkan fakta kenyataan dengan, kalau normalnya orang berjalan kan kaki di bawah, kepala di atas, ya. Kemudian wajah tegak, gitu ya, tegak untuk menghadap ke depan. Nah, seperti itu orang yang normal berjalan. Insya Allah orang yang normal berjalan, kemudian matanya awas normal, telinganya juga normal, badannya sehat, dia tahu rute perjalanan, insya Allah sampai dengan baik sesuai dengan rencana dia dan sesuai dengan target dia. Tapi kalau berjalannya ya pakai wajah, kaki di atas, atau tertelungkup mukanya, ya, muka tertelungkup, maka orang kayak begini sangat sulit diharapkan sampai ke tujuan, ya. Sangat sulit untuk sampai ke tujuan. Allah Subhanahu wa taala ingin mengibaratkan orang yang sudah tahu kebenaran, ya, tetapi tidak mau untuk menerima kebenaran, ya. Itu sama dengan orang yang berjalan, ya, tertelungkup, atau ya, dia sengaja untuk membutakan diri mereka, ya, menyulitkan hidup mereka, sehingga tidak normal dalam perjalanan hidup. Nah, itu yang disebut di ayat sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan balajju fi utuwi wa nufur. Balajju di ayat ke-21 itu, ayat ke-21, balajju fi utuwi wa nufur. Sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam perumpamaan. Kalau kalian tetap ingkar, tetap tidak mau beriman, tetap bandel, tidak menerima perintah Allah,
Kalau nanti turun ayat, kalau turun nanti cobaan atau musibah, ada nggak yang bisa menolong kalian? Ada tentara, bala tentara, ada kekuatan yang bisa menolong kalian. Kalau sudah turun musibah, nggak ada. Sudah terlalu banyak orang-orang kuat sebelum kalian. Ketika diturunkan musibah habis, ya nggak ada bisa nolong. Yang kedua, atau siapa yang akan ngasih kalian rezeki kalau Allah tahan rezeki kalian? Nggak ada yang bisa ngasih rezeki. Tapi kata Allah tetap saja balaju fi utubi wa nufur. Laju itu artinya masih aja terus menerus, ya, terus menerus tetap dalam keadaan mereka keras kepala. Itu namanya laju namanya. Ya, laju itu adalah tetap keras kepala, ya, berketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Nah, itu namanya laju namanya. Fi win, fi dalam keadaan dalam kesombongan, ya, berada di dalam kesombongan. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang tidak menerima Islam sudah kita sampaikan di dalam eh, beberapa kali kesempatan, baik langsung di sini atau di majelis kita, itu sangat yakin, ya, kita sangat yakin mereka itu dalam hati kecil mereka Islam itu baik, Islam itu benar, Islam itu yang eh, memiliki ajaran yang paling sempurna. Pasti mereka dalam hati kecil mereka eh, akan berkata itu, ya, akan berkata itu. Saya sempat sampaikan di sini kan, eh, kalau sudah ada label halal di kita, Islam ngasih label halal, tidak ada satupun manusia yang menolak untuk makan makanan yang bertuliskan label halal ini. Ya, nggak ada. Siapapun manusianya, ya, di dunia ini, kalau orang Islamnya mengatakan halal, lalu yang lain menolak untuk makan, nggak ada. Tapi kita, ya, orang Islam, mau disuruh pakai apa saja, diyakinkan dengan apa saja, orang bilang halal yang lain, ini nolak gitu. Ya, bukan apa ini langsung nolak. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Nurani yang ngomong, penurani yang ngomong itu pasti benar. Ya, itu nurani yang ngomong. Jadi memang apa namanya, eh, Allah Subhanahu Wa Taala sudah dari situ membuktikan betul bahwa Islam itu adalah agama untuk semua. Sebenarnya agama untuk semua. Makanya ketika di Mekah itu, ya, ketika di Mekah, panggilan itu adalah ya ayuhan nas. Ya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia. Dan jadi ketika mereka itu menolak, kata Allah, balaju fi utubi wa nufur. Itu karena utuh saja. Gengsi lah, ada kesombongan, ada nufur, ada kebencian. Itu aja. Bukan karena agama ini tidak baik. Bukan karena agama ini mengajak kepada kebenaran. Tapi fi utubil wa nufur. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ya ini afaman yamshi muqiman ala wajhi. Ya, kalau orang bagaimana? Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup lalu dia ingin sampai ke tujuan, lebih terpimpin, lebih mudah untuk sampai ke tujuan, atau orang yang berjalan tegak, normal? Allah Subhanahu wa taala ingin
membuat perumpamaan orang yang tidak menerima kebenaran karena kesombongan, ya, itu namanya sama dengan nutup mata namanya. Ya, itu namanya nutup mata. Ya. Terus sama dengan yamshi mukiban ala wajhihi, itu kepala di bawah atau itu ditelungkupkan muka itu. Kemudian berjalan. Nah, mereka berjalan dalam keadaan seperti itu. Akhirnya meraba-raba. Jalan tuh meraba-raba. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Karena tidak ada kejelasan. Ini arahnya mana, kemudian mau belok kemana, itu nggak ada. Tapi kalau orang yang punya petunjuk jelas, ya, dan Islam, Masya Allah, berikan kepada kita petunjuk sampai, ya, bagaimana kita di kamar mandi, sampai di mana sampai kita ke WC, ya, itu udah ada petunjuknya. Nggak ada yang tidak dapat petunjuk kita. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu lengkap semua. Nggak ada yang betul-betul ditinggalkan di dalam Islam. Dikasih petunjuk semua. Nah, tinggal kita mau ngikut atau tidak saja. Nah, itu. Jadi nggak meraba-raba lagi kita untuk melakukan sesuatu itu. Semuanya ada petunjuknya. Nah, jadi itu yang namanya yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ya, itu yang yamshi sawiyan ala siratim, berjalan tegak ke jalan yang lurus. Udah jelas sekali petanya itu. Kalau mau sampai ke sana begini, ya, tahapan-tahapannya. Ini jalannya. Ya, jelas sekali, jelas sekali. Mau kemana itu jelas. Ya, kita maunya surga. Mana tahapan surganya kemana? Begini, begini, begini. Jalannya jelas sekali, jelas sekali. Nah, nggak merangkak, kemudian menelungkupkan muka, enggak. Betul-betul jelas. Ya, kita mau melihat kemana, melihat apa, kemana tujuannya, arahnya, jelas sekali. Nah, jadi orang yang tidak menerima itu sama dengan orang yang menutup mata, ya, orang yang menutup mata dengan kebenaran. Nah, jadi hadirin hadirat rahimakumullah, ini perumpamaan yang sangat eh, ya, penuh dengan hikmah, ya. Semua manusia, ya, siapapun dia, perlu merenungkan ayat ini. Apa mayyamshi mukibban ala wajhihi ahda an mayyamshi sawiyan ala siratul mustaqim. Jadi kalau berjalan dengan menutup mata, merangkak, kemudian dengan menutup mata, pasti nggak mungkin berjalan cepat, nggak mungkin. Pasti dia akan meraba-raba, dia akan menduga-duga, tapi juga nggak jelas sampai atau tidak, betul atau tidak jalannya. Pasti penuh dengan keraguan, dengan menutup mata, menundukkan wajah, itu pasti penuh keraguan. Itulah gambaran orang yang tidak punya petunjuk jelas. Ya, gambar orang yang nggak punya petunjuk jelas dalam menjalani kehidupan. Ya, itu gambarannya. Nah, kita alhamdulillah dikasih petunjuk yang sangat jelas. Ya, sampai eh, kadang-kadang kalau dalam khutbah-khutbah itu atau ceramah-ceramah ada muqaddimah ceramah. Jadi katakan begini, tarokana alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Ya. Nabi itu meninggalkan kita ketika beliau meninggal betul-betul dalam al-mahajjatil bayda. Betul-betul suasana itu sudah terang benderang semua. Ya. Semua terang, jelas. Ya. Siangnya, ya, malamnya seperti siangnya, malamnya seperti siangnya, nggak ada yang gelap, ya, nggak ada yang gelap, semua terang benderang. Tinggal kita mau mengamalkan seperti apa. Nah, itu sehingga kita berjalan pun mudah, enak.
Itu namanya siratal mustaqim, itu jelas. Ini jalannya. Ini jalannya. Nah, tinggal kita Bapak Ibu sekalian harus minta selalu kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta selalu kepada Allah supaya ihdina as-siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Karena hati ini kadang-kadang banyak cobaannya, godaannya. Cobaan di jalan-jalan tuh, tepi jalan tuh banyak yang goda-goda. Ya, singgahlah ke sini, singgahlah ke sini. Kita mau jalan ke jalan yang lurus nih, udah tahu tujuan kita, tapi tengah jalan tuh banyak banyak godaannya. Tengah jalan ini banyak godaannya. Udah tahu jalannya, tapi banyak godaannya, suruh singgah dulu, singgah mampir dulu gitu. Ya, banyak juga cabang-cabang jalan tuh, cabang-cabang jalan. Nah, kalau kita tidak minta petunjuk kepada Allah, sangat mungkin di tengah jalan belok. Ya, makanya kita minta selalu dalam surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Minta tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Ya, tunjukkan kami selalu jalan yang lurus. Dan banyak contohnya Pak, Bu. Ya, awalnya bagus, tengah jalan tidak tahu kena godaan apa, tapi paling tidak tiga lah yang paling berat itu. Ya, yang Nabi juga mau dicoba dengan itu, tapi alhamdulillah nggak mempan ya. Ya, kadang-kadang pakai tahta. Kata datang orang ke Nabi, kamu tuh dakwah kamu maunya apa? Kalau kamu mau jadi penguasa di Mekah, ini sekarang juga kami kasih kau jabatan. Ya. Kalau kamu mau harta, kami kasih kamu harta. Kalau kamu cari perempuan yang paling cantik, kami kasih. Nah, tiga itu yang ya, paling membuat orang kadang-kadang silau atau gelap mata. Ya, tahta, harta, wanita. Ya. Nah, di tengah jalan tuh kadang-kadang, ya, di tengah jalan tuh kadang-kadang melenceng tuh. Tengah jalan kadang-kadang melenceng. Nah, makanya meskipun kita punya jalan yang lurus sudah, kita sudah punya jalan yang lurus, ada petunjuknya, tapi kalau kadang-kadang ada godaan. Nah, makanya ihdinas siratal mustaqim ini selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita terus berada di jalan yang lurus. Kemudian filosofis berjalan juga sebaiknya jangan sendiri, ya, supaya ada yang mengingatkan. Ya, jadi kalau berjalan sendiri ini kata Rasulullah, asyaiton ma'al wahid. Setan itu suka dengan orang yang suka menyendiri. Setan tuh suka sama orang yang suka menyendiri. Wa huwa ma'al isnaini ab'ad. Dia kalau dengan dua orang itu lebih jauh, agak menjauh. Apalagi bertiga, berempat. Maka alhamdulillah kalau kita dikumpulkan jamaah masjid kayak begini ini sudah luar biasa, nikmat tuh. Ada kawan-kawan yang baik-baik, sangat saling mengingatkan, itu penting, ya, penting. Ya. Nah itu eh, kita sudah dapat petunjuk dan kita suruh berjalan saja, berjalan mengikuti petunjuk yang sudah ada. Jangan tutup mata dengan kebenaran. Nah itu maksud daripada afamayam yamshi muqibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratul mustaqim. Lalu berikutnya Allah ngasih lagi fakta yang lain. Qul huwallazi ansha'akum. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi ansha'akum. Katakan wahai Muhammad, dialah yang menciptakan kalian. Ansya'a itu ada ansya'a itu bahasa Arab, eh, dari tidak ada, sedikit 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 sedikit, ya, tahapan-tahapan di dalam di dalam eh, perut ibu kita, ya, eh,
bertahap per minggu terjadi perubahan-perubahan sampai kita dilahirkan, ya, sampai kita dilahirkan di muka bumi ini. Itu ansya'a di dalam perut orang tua kita. Orang tua perannya apa? Penyebab aja. Ya. Orang tua cuma sabab saja. Tapi pertumbuhan dari waktu ke waktu, hari ke hari itu di dalam perut orang tua itu nggak ada peran kita sama sekali. Dokter tuh balik cuman bisa ngelihat, oh udah sekian minggu, ya, alhamdulillah normal gitu ya. Tapi ya begitu aja, ya. Tapi menumbuhkan tiba-tiba ada berbagai macam sistem yang disebutkan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam tubuh manusia yang akan lahir itu nggak ada peran kita sama sekali, nggak ada peran kita, ya. Nah, qul huwallazi ansya'akum, katakan dialah yang menciptakan kalian secara bertahap, itu namanya ansya'a namanya, ya. Dia menciptakan kalian secara bertahap, tahapannya sangat jelas dan terukur, ya, dan terukur di dalam perut orang tua kita. Ini luar biasa Islam itu. Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian 40 hari itu dalam keadaan nutfah, ya. 40 hari itu posisinya nutfah. Nutfah itu masih apa namanya? Masih darah, masih dalam gumpalan darah. Ya. Nutfah zigot dulu. Itu setelah itu alaqah. Alaqah itu yang gumpalan darah yang nempel ke rahim orang tua 40 hari. Setelah itu mudghah. Ya, mudghah. Udah besarnya mudghah itu kayak madghah itu bisa dikuluk, besarnya itu daging yang muncul itu. Nah, setelah itu ditiupkan ruh, kata Rasulullah. Jadi itu 120 hari. Ya, 120 hari. 4 bulan. Ruh ditiupkan. Angka disebutkan sama Rasul. Angka 40, 40, 40. Nggak ada lab pada saat itu. Ya, nggak ada lab saat itu tuh. Tapi sampai pakai angka begitu. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul itu betul-betul oleh ilmu pengetahuan terbukti. Luar biasa, ya, luar biasa. Nah, pertumbuhan itu terus tumbuh, kemudian Allah menyatakan, ya, sebutkan wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu Allah ciptakan untuk kalian sama, ya, sama. Wal absara, ya. Bahasanya di sini pendengaran, penglihatan, ya, yaitu alat yang ditujukan untuk mendengar. Penglihatan mata yang dipakai ditujukan untuk melihat. Wal absar, dan hati. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit di antara kalian yang mensyukurinya. Tidak banyak di antara kalian yang mensyukurinya. Jadi Allah nggak menyebut yang lain-lain tuh. Padahal itu juga sangat penting. Tetapi ini yang paling penting untuk kalian mendapatkan hidayah. Selain pendengaran, selain penglihatan, selain hati, banyak yang lain. Semuanya, baik tangan kita, kaki kita, mata, apalagi hidung kita, wajah kita, semuanya ini. Apalagi yang sangat rumit itu, saraf-saraf kita, semua itu serba luar biasa itu. Allah ciptakan untuk kita sebelum kita dilahirkan. Udah lengkap semua. Tapi Allah menyebut tiga. Allah menyebut tiga. As-sama, wal absar, wal afidah. Dan baru sekalian selalu urutan ini seperti itu. Sama, absar, al-afidah. Pendengaran, penglihatan,
kemudian hati. Dan ternyata memang secara fungsi eh, anak-anak itu sudah bisa mendengar sejak berada di dalam kandungan orang tuanya. Jadi paling pertama berfungsi itu adalah sama. Ya, yang paling pertama berfungsi itu sama. Sejak dalam kandungan orang tua, as-sama sudah berfungsi. Tapi eh, makanya dalam mata tidak. Mata jelas setelah lahir pun itu masih bertahap juga. Jaraknya yang diberikan oleh Allah sampai dia sudah dalam usia tertentu nanti dapat kemampuan untuk melihat sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh Allah. Pendengaran juga begitu, ada kapasitasnya di bawah sekian apa bahasa kita ya, megahertz ya atau apa begitu, itu nggak bisa didengar. Di atasnya nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga nggak dikasih kita untuk bisa mendengar. Kenapa? Nah, alhamdulillah Allah tentukan batasnya. Kalau semua mata bisa melihat apa yang ada di muka bumi ini, tak bisa tidur gitu. Ya. Maka dikasih batas yang bisa dilihat. Telinga nih kalau semuanya bisa didengar, yang di bawah, yang di atas, ya itu nggak bisa tidur gitu, ya nggak bisa tidur gitu. Ya, jadi dikasih oleh Allah batasan, ya dikasih oleh Allah batasan. Tapi dengan batasan itu cukup untuk kalian, modal kalian untuk mikir menerima hidayah Allah itu sebenarnya. Kenapa tiga tiga apa namanya tiga komponen ini yang Allah sebutkan di dalam ayat ini nih untuk ngajak mikir yang kemarin-kemarin itu yang dibahas di ayat sebelumnya. Ya. Langit, bumi, disebutkan semuanya itu ada burung, bahkan rezeki kalian sebagainya itu disebutkan semuanya. Ya. Nah, eh, yang menciptakan kalian itu siapa? Ya, yang menciptakan kalian itu siapa? Nggak mungkin ada yang berani mengklaim bahwa dia yang menciptakan. Nggak ada. Teknologi kayak apapun nanti ke depannya, secanggih apapun, nggak mungkin ada manusia yang berani untuk mengklaim bahwa dia bisa menciptakan manusia. Nggak ada. Pasti akan kembali kepada Allah. Pasti itu. Maka menyatakan bahwa yang menciptakan itu Allah. Nah, kemudian kalian dikasih as-sama, pendengaran. Ya. Bukan telinga, tapi sama. Kalian dikasih penglihatan, bukan mata. Ada enggak, Pak? Orang punya telinga tapi nggak bisa dengar. Ada enggak? Yang punya mata tapi bisa melihat. Ada. Ada yang nggak bisa mendengar, ada yang tak mau dengar. Ada yang tak bisa melihat, tapi ada yang tak mau melihat. Sengaja tak mau melihat. Mata ada. Makanya pakai sama, pakai basor. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, Jahannam itu disediakan untuk siapa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha. Kami sediakan jahanam itu untuk kebanyakan manusia dan jin dan manusia. Mereka punya kolbu, tapi nggak mau mikir. Walahum a'yun la yubsiruna, punya mata nggak mau pakai untuk melihat. Walahum adzan la yasma'una, dia punya telinga tapi nggak mau dengar. Jadi apa namanya? Bukan karena nggak ada, tapi sebenarnya Allah sediakan telinga itu untuk kalian mau dengar. Ya, Allah lengkapi kalian dengan mata supaya kalian mau melihat. Ya, Allah kasih kalian hati supaya kalian mau untuk me, berpikir ya dengan hati, untuk berpikir dengan hati. Nah, jadi bagus sekalian eh, itu nikmat Allah. Pakai bahasa di sini sebenarnya pakai.
Nah, ternyata memang ya sebelumnya kan kita sudah pelajari penyesalan, di antara penyesalan berat orang-orang yang tak beriman nanti adalah karena tidak mau mendengar ketika di dunia. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, sebelumnya dia kita. Mereka mengatakan andaikanlah tubuhlah kami dulu mau mendengar. Ya, itu ya dia sebelumnya itu. Jadi baru ngaku nanti ketika di akhirat. Sekarang nggak mau diajak, nggak mau dengar, nggak mau lihat, begitu. Nah, sekarang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran lagi, banyak berpikir. Yang menciptakan kalian itu Allah. Yang ngasih kalian telinga itu Dia. Yang ngasih kalian mata itu Dia. Yang ngasih kalian itu hati itu Dia. Pakai, pakai. Ya. Nah, jadi saya menyebutnya tiga ini adalah sumber atau jendela hidayah. Ya. Jadi tiga ini jendela hidayah. Masuknya hidayah itu dari tiga ini. Sama, absor, al-afidah. Sama, absor, wal afidah. Ini jendela hidayah. Kalau kita manfaatkan, insya Allah hidayah akan insya Allah akan masuk. Saya sering mengumpamakan hidayah itu kayak kita berjalan. Ini kan siratul mustaqim, ini tujuan kita. Siratul mustaqim itu jalan yang jelas, lurus atau yang jelas sampai ke tujuan dengan yang sebaik-baiknya. Itu siratul mustaqim. Contoh, kita mau ke Singkawang. Ya. Nah, ke Singkawang itu perlu ada hidayah. Hidayah itu petunjuk. Kalau yang nggak pernah, ya, yang pernah juga perlu ada mata, perlu ada telinga untuk sampai itu. Kalau tidak ada mata, tidak ada telinga, atau tidak gunakan mata, nggak gunakan telinga, tidak sampai, tidak sampai. Ya, petunjuk di jalan jelas, sampai ke Siantan udah mulai ada. Nanti udah lurus tuh, nggak ada lagi belok-belokan. Nanti mungkin ke di Mempawah ada G, sampai ke sebelumnya Penyu, ya ada lagi petunjuk. Tapi kalau nggak pakai mata, ya nggak nyampe. Meskipun ada petunjuk, nggak mau dipakai mata tuh, nggak sampai. Atau mata nggak bisa nanya kemana, nggak mau nanya, nggak mau dengar, nggak sampai. Meskipun sudah ada petunjuk, petunjuknya udah ada, tapi nggak mau dipakai mata tuh, nggak nyampe. Nah itu maksudnya di sini. Ya, petunjuk udah ada, manfaatkan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Terus sekalian, oleh karena itu eh, di antara yang sangat perlu untuk kita latih dan terus kita biasakan adalah suka mendengar yang baik-baik, suka mendengar yang baik-baik. Ini perlu latihan memang. Alhamdulillah sekarang media untuk mendengar yang baik-baik itu banyak, ya, sangat banyak. Kemudian ngelihat yang baik-baik, ya. Tapi wallahu alam. Tapi itulah hidayah. Ya. Kadang-kadang telinganya normal, tapi mau mendengar yang baik-baik itu nggak betah. Nah, betah tuh sini nih, mainannya. Betah tuh mainannya di hati. Ya. Betah tuh mainannya di hati. Eh, oleh karena itu, hmm, kadang mau belajar saja, ngaji umpamanya, belajar ngaji, itu padahal mata jelas, normal, mau belajar aja tidak mau gitu, ya, tidak mau. Ya.
Normal udah tahu bisa ngaji, tapi mau baca Al-Quran tak tergerak. Tak tergerak itu bukan karena mata sini. Ininya nggak belum beres nih. Di sini nih belum beres. Ada sesuatu nih yang menghalangi mata, menghalangi telinga. Makanya ini sangat apa namanya? Hati ini kalau nggak bersih, mata tuh tak mau melihat yang bersih-bersih. Telinga tak mau dengar yang bersih-bersih. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, mari kita manfaatkan. Bersihkan hati, mudah-mudahan mata suka melihat yang baik-baik. Bersihkan hati supaya telinga suka mendengar yang baik-baik. Ya. Nah, kata Allah, qalilam ma tashkurun. Sedikit di antara kalian yang pandai bersyukur. Di sini apa konteksnya? Mensyukuri nikmat ini. Mensyukuri nikmat telinga, pendengaran, penglihatan, dan hati. Nggak banyak yang pada bersyukur. Nah, ini yang bikin kita, kalau bahasa saya ketar-ketir. Mudah-mudahan kita masuk yang kolil. Ya. Mudah-mudahan kita masuk yang kolil yang sedikit itu. Karena Allah mengatakan nggak banyak orang yang mau bersyukur nih. Mensyukuri nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat hati. Nggak banyak orang yang mau bersyukur. Yang banyak adalah yang tidak bersyukur. Nah ini bos-bos sekalian, mudah-mudahan kita eh, eh, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita itu diarahkan yang baik-baik terus, mencintai yang baik-baik, mencintai yang baik-baik. Ya, amalkan doa ini ya bos sekalian. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya cinta dengan yang baik-baik, bisa melakukan yang baik-baik, meninggalkan yang mungkar-mungkar, dan cinta dengan orang miskin. Ya Allah, supaya Engkau mengampuniku dan mengasihiku. Jika Engkau hendak memfitnah suatu kaum, maka matikan aku sebelum terfitnah. Ya Allah, aku mohon kepadamu bisa mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang mendekatkanku kepada kecintaan kepadamu. Jadi dari cinta di hati, muncul di hati itulah maka mata suka melihat yang baik-baik, telinga suka mendengar yang baik-baik. Nah, jadi hadis sekalian mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa berjalan di jalan yang lurus, yang sawiyan ala siratim mustaqim. Kira itu yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan teman-teman yang kita sampai jam 5 menit lagi lah kira-kira insya Allah. Silakan kalau ada yang bertanya yang di Masjid Darus Syakirin. Qul qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah dari yang tadi pada bagian dari dua yang kita berikan gambaran yang berjalan secara tidak normal, dan yang kedua adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga pintu hidayah kita agar kita masuk dalam bagian dari qalbi dan syukur. Insyaallah. Pada itu yang daripada bisa sedikit dalam jika ada pertanyaan yang terkait dengan apa yang disampaikan atau mungkin kesalahan atau ada tambahan sharing atau pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi saya mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi, semuanya mengenai di dalam satu hari ini kan semuanya dari sendiri. Dan bagaimana kita menerapkannya bukan hanya membaca dan nanti hari ini. Saya setuju yang apa Bapak katakan tadi. Untuk kita dalam menjalani dalam Islam ini kan kembali kepada Tuhan. Mungkin terutama bagaimana kita untuk supaya dekat, supaya tidak salah dalam keputusan, kita akan harus lebih mendekatkan kepada Tuhan. Bagaimana kita cara supaya dekat kepada Tuhan? Mungkin dalam hal ini pertama saya tadi Bapak mengatakan harus berjalan, tapi insya Allah kalau kita berjalan secara dekat sendiri, kalau kita sudah dekat kepada Allah, insya Allah. Bagaimana saya dekatnya? Saya berikan contoh ini. Saya baru pertama kali dengan suatu saat saya minta tolong. Tapi Bapak mungkin ditanya siapa saya. Sama juga mungkin contoh ini Pak. Dalam kita dalam perjalanan karena panas, terus di situ mungkin ada pohon. Bagaimana kita mau berdiri? Contohnya, karena mungkin pohon itu kita, tapi bagaimana kita dekat? Mungkin perlu saya tambahkan supaya kita lebih menjalankan ayat ini. Jadi perlu kita lebih meningkatkan diri untuk mendekatkan kepada Allah. Hati kita ini kan belum kita isi, mungkin dengan zikir, mungkin itu Pak sebagai tambahan juga. Kalau tidak tapi hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi kita memang baru menyampaikan ini jalan, kita perlu jalani, petunjuknya sudah ada, ya. Maka yang berikutnya tadi memang kita belum sampai ke tahunya bagaimana. Nah, pertanyaan itu bagaimana tadi? Bagaimana? Nah, kalau bagaimana ini memang kita masuk langsung ke menggunakan telinga, menggunakan mata, menggunakan hati kita untuk mempelajari agama. Ya, untuk mempelajari agama. Baik langsung membaca, mendengar itu, maka usahakan betul pakai guru. Ya, pakai guru. Sehingga kita terpimpin, terpandu untuk mempelajarinya dengan baik. Nah, jadi apa yang cara kita untuk mendekatkan kepada Allah, banyak caranya, jalannya. Tapi yang paling utama adalah dengan kita membersihkan hati dengan akidah yang sebaik-baiknya. Setelah itu kita sholat, setelah itu kita zikir, sebagainya. Itu ada nanti bagaimananya ada caranya, jalannya banyak. Jalannya banyak yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan kita belajar setiap pekan, kita akan ketemu lagi nanti, kita akan tunjukkan lagi ini yang akan kita lakukan, ini yang akan kita lakukan. Sehingga yang paling pertama yang tidak boleh kita tinggalkan adalah yang wajib-wajib dulu. Itu yang paling pertama. Yang wajib-wajib juga kita amalkan. Nanti kalau udah selesai di sini, kita tambah lagi sedikit-sedikit untuk kita dekat dengan Allah. Betul tadi, kalau cuma sekali nggak dikenal nanti. Ya. Kalau orang kita termasuk orang asing nanti di hadapan Allah, di hadapan para malaikat. Tapi kalau kita sering mendekatkan diri, insya Allah itulah nanti yang akan mudah untuk dikenali dan
begitu juga mudah untuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam. Baik, insyaallah mudah-mudahan pada kajian ini untuk mendapatkan baik dari sisi kita yang Allah ada sahabat yang kita lakukan